Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pospalka Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa melalui program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Alvira Yolanda Karambut Tatiwakeng. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari mohon bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan beristirahat yang telah Tuhan nyatakan bagi kami di waktu kemarin. Dan pada saat ini, di pagi hari ini, kembali kami akan memulai aktivitas kami. Namun sebelumnya kami ingin melandasinya dengan mendengarkan firman-Mu. Karenanya urapi kami Tuhan dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan senantiasa dapat menjadi berkat dalam sepanjang kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama dari 2 Tawari pasalnya yang ke-6 ayat 22 hingga ayat 25 yang menyatakan demikian. Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan ia datang bersumpah ke depan mezbahmu di dalam rumah ini, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hambamu, yakni membalas perbuatan orang bersalah dengan menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskan kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Apabila umatmu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepadamu, kemudian mereka berbalik dan mengakui namamu, dan mereka berdoa dan memohon di hadapanmu di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga dan mengampuni dosa umatmu Israel, dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah kau berikan kepada mereka dan nenek moyang mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan
dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata menjadi seorang pemimpin bukanlah semata-mata agar kita dapat memimpin dengan baik. Menjadi seorang pemimpin bukanlah hanya sekedar agar selama masa jabatan kita dapat melakukannya dengan baik, memimpin dengan baik, program-program yang telah diputuskan atau ditetapkan bersama, kemudian akan berjalan dengan baik. Rupanya di balik semua itu, ada hal yang sangat besar pengaruhnya dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Salah satu hal yang dicontohkan pada hari ini yaitu melalui pembacaan kita pada pagi hari ini. Pembacaan kita masih dalam perikop doa Salomo, dan hal inilah yang mengantarkan kita kembali untuk belajar memahami akan karunia dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kepemimpinan Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Salomo dalam masa pemerintahannya. Dan salah satu contoh yang baik yang kemudian dinyatakannya adalah dalam permohonannya kepada Allah. Jadi dia bukan hanya meminta agar Allah mendengar doa-doanya, namun agar Allah juga berkenan berbelas kasih kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, orang-orang yang terpinggirkan, bahkan ketika seseorang yang telah bersalah mau mengakui akan segala kesalahannya kepada Tuhan, Salomo pun memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mendengar doa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian inilah yang kemudian kembali mengingatkan kita tentang tanggung jawab yang sesungguhnya, yang mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita memberikan contoh yang baik dalam pengalaman-pengalaman hidup kita dalam perjumpaan dengan orang lain. Contoh-contoh tersebut telah kita nyatakan melalui sikap hidup yang baik, melalui tutur kata yang baik, bahkan mungkin juga melalui pemikiran atau saran-saran yang baik. Namun ternyata satu hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk membuat seseorang akan semakin menghayati panggilan dan tanggung jawabnya selama berada di dunia ini adalah ketika kita pun juga mengingatkannya untuk memiliki hubungan secara khusus dengan Allah. Sebab dalam perjumpaan dengan Allah tentu akan selalu mengingatkan kita bersama bahwa perjumpaan itu bukanlah semata perjumpaan yang hanya akan dilakukan secara rutin saja, tetapi dalam perjumpaan itu terbangun hubungan yang baik dengan Allah, Sang Pemberi kehidupan. Nah, kalau hubungan yang baik telah kita jalin bersama dengan Allah dalam rutinitas kita ataupun dalam kesetiaan dan ketaatan kita, memohon berkat dan kemurahan Allah setiap waktu, biarlah kiranya apa yang telah kita contohkan ini juga dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahwa seorang yang percaya kepada Kristus bukanlah hanya melalui tutur katanya yang baik, melalui sikap yang penuh dengan belas kasihnya, tetapi juga dalam ketaatannya kepada Allah. Dalam setiap permohonan, dalam ibadahnya yang baik, biarlah seseorang yang percaya kepada Kristus juga akan senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita telah memulai semua langkah-langkah ini? Apakah dalam kehidupan kita pun juga kembali senantiasa mengingatkan orang lain untuk jangan pernah berhenti untuk
menjalin komunikasi yang baik dengan Allah? Kalau hal itu telah kita lakukan, mari tingkatkan. Karena tentu semua ini bukan hanya akan menjadi berkat bagi kehidupan orang tersebut, namun juga bagi orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Agar mereka pun menyadari bahwa kehadiran mereka yang diberkati Tuhan juga pada akhirnya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Karenanya mari memohon berkat dan kemurahan Tuhan. Mari senantiasa bersama-sama menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan biarlah melalui sikap hidup yang baik, kita pun belajar bahwa apapun yang Allah nyatakan bagi kehidupan kita, semua itu semata-mata karena belas kasihan Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk senantiasa menyatakan kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi sesama kita, agar kemanapun Tuhan menetapkan kita pergi, kesanalah kita akan senantiasa mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini akan semakin menguatkan kita bahwa ketika telah terjalin hubungan yang baik dengan Allah, maka kita pun dalam setiap doa-doa kita memohonkan agar orang-orang yang berada di sekeliling kita pun juga senantiasa beroleh berkat dan kemurahan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk kesempatan beribadah pada saat ini, untuk merenungkan firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana seharusnya kami bersikap dalam hidup kami. Walaupun kami sendiri menyadari Tuhan bahwa kami masih penuh dengan keterbatasan, namun berikanlah kami kesempatan untuk mau memperbaiki sikap hidup kami yang baik, yang kurang baik menjadi baik, agar kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika Tuhan menyatakan itu bagi kami juga dapat berbagi bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sesaat lagi kami akan kembali melanjutkan segala aktivitas kami. Mohon Tuhan jaga dan dampingi kami, pelihara kami Tuhan, agar aktivitas kami yang kami jalani senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa di sorga, ini doa permohonan dan syukur kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Ospalkes Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.